Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Iwayan Sofia Sanusi dengan NIM 22095 1129, kelas A, Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Udayana. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bakteriologi dan mikologi praktikum 1 hingga praktikum keempat. Terima kasih. Baik. Yang pertama yaitu studi kasus pembuatan media dan jenis media. Latar belakang, laboratorium berisi berbagai jenis peralatan yang digunakan untuk preparasi, analisis, dan penyimpanan mikroba. Sebelum melaksanakan praktikum, pengetahuan mengenai fungsi dan tata cara kerja peralatan yang digunakan sangatlah penting, terutama alat-alat untuk sterilisasi agar terhindar resiko terjadinya kecelakaan akibat kesalahgunaan pada alat-alat tersebut. Secara umum, sterilisasi adalah proses pemusnahan kehidupan khususnya mikroba dalam suatu wadah maupun peralatan laboratorium. Alat-alat yang digunakan harus dalam keadaan steril atau bebas dari kuman, bakteri, virus, dan jamur. Kelangsungan hidup dan pertumbuhan mikroorganisme dipengaruhi oleh adanya nutrisi dan faktor lingkungan. Bahan nutrisi dapat berupa cairan dan padatan setengah padat yang disebut dengan media. Media pertumbuhan juga dapat digunakan untuk mengisolasi mikroorganisme, identifikasi, dan membuat kultur murni. Media berfungsi sebagai tempat tinggal, sumber makanan, dan penyedia nutrisi bagi mikroorganisme yang dibiarkan pada media agar dapat bertahan lama di laboratorium. Berdasarkan pemakaian tersebut, maka perlu dilaksanakan praktikum mengenai pengenalan alat dan pembuatan media. Sampel dan metode kerja. Sampel yang digunakan dalam proses isolasi bakteri yaitu feses unggas yang menderita mencret putih atau kolibasilosis. Metode dan alat bahan. Metode yang digunakan untuk mengidentifikasi adanya bakteri penyebab penyakit kolibasilosis yaitu metode isolasi bakteri. Alat yang digunakan yaitu gelas ukur, Erlenmeyer, caun Petri, neraca, kaca asbes, pipet tetes, OC, magnet, api Bunsen, hot plate, aluminium foil, autoclave. Bahan yang digunakan yaitu media Na, aquades, dan spiritus. Kemudian lanjut pada proses pembuatan media Na. Yang pertama, timbang media Na sesuai dengan takaran yang tertera di kemasan 20 gram untuk 1 liter aquades. Kedua, serbuk media ditimbang di atas neraca lalu dimasukkan secara hati-hati ke dalam Erlenmeyer. Ketiga, tambahkan aquades dan masukkan magnet ke dalam Erlenmeyer, kemudian letakkan di atas hot plate dan atur suhu juga kecepatan aduk. Setelah homogen, keluarkan magnet. Bungkus Erlenmeyer dan caun Petri dalam aluminium foil, kemudian masukkan ke dalam autoclave untuk sterilisasi. Yang kelima, buka bungkus Erlenmeyer dan caun Petri, tuangkan media pada caun Petri. Keenam, letakkan caun Petri pada oven dengan UV, tunggu sampai media padat. Ketujuh, media siap digunakan. Jadi, lanjut pembahasan. Identifikasi bakteri diawali dengan melakukan pembiakan di media nutrien agar atau Na. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi penampakan bakteri yang terdapat pada feses ayam. Setelah diamati, pembiakan tersebut memperoleh hasil bahwa bakteri pada feses ayam tersebut berbentuk bacillus atau batang. Pada media Na terlihat koloni bakteri tumbuh berwarna putih susu yang menandakan bahwa bakteri positif Escherichia coli. Penyakit ini disebut dengan kolibasilosis yang disebabkan oleh bakteri Escherichia coli. Adapun faktor utama yang berperan dalam terjadinya suatu penyakit pada ayam yaitu faktor ketidakstabilan agen dan lingkungan. Berdasarkan informasi yang kami dapat bahwa sejumlah ayam memiliki gangguan pernapasan, distensi usus, diare putih kekuningan, lemas, bulu kusam, dan kotoran di sekitar kloaka. Untuk pengendalian penyakit kolibasilosis tersendiri hendaknya menerapkan manajemen biosecurity meliputi isolasi, pengenalan lalu lintas, vaksinasi, dan sanitasi yang ketat. Selain itu, hanya seleksi ayam untuk memisahkan ayam yang sehat dan ayam yang sakit dilakukan secara tepat dan sejak awal pemeliharaan, serta mencegah pencemaran bakteri pada air minum dan pakan. Berikut gambar media nutrien agar dan media Enba. Kemudian kesimpulan. Jadi pada kasus kali ini teridentifikasi bahwa ayam tersebut positif Escherichia coli sehingga menyebabkan penyakit kolibasilosis. Hal tersebut terlihat pada media Na dengan ciri bakteri berwarna putih susu dan berbentuk bacillus. Yang kedua, pewarnaan gram. Latar belakang. Salah satu metode yang bisa digunakan dalam mengenali Escherichia coli adalah dengan pewarnaan bakteri dengan metode gram. Prinsip dasar pewarnaan gram melibatkan kemampuan dinding sel bakteri untuk mempertahankan pewarnaan kristal violet selama perlakuan perlarutan.
Mikroorganisme gram positif memiliki kandungan peptidoglikan yang lebih tinggi, sedangkan mikroorganisme gram negatif memiliki kandungan lipid yang lebih tinggi. Awalnya semua bakteri menyerap pewarna kristal violet, namun dengan penggunaan pelarut, lapisan lipid dari organisme gram negatif dilarutkan. Dengan menghilangkan lapisan lipid, organisme gram negatif kehilangan pewarnaan utama. Sebaliknya, pelarut mengeringkan dinding sel gram positif dengan penutupan pori-pori yang mencegah difusi kompleks violetiodin, dan demikian pewarna kristal violet tetap menempel pada dinding sel gram positif. Karena Escherichia coli termasuk bakteri gram negatif, pada laporan studi kasus ini kita akan melihat bahwa bakteri yang menyebabkan mencret putih pada babi peternak menunjukkan hasil negatif pada pewarnaan gram. Kemudian sampel dan metode pengerjaan. Yang pertama sampel. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berupa feses dalam keadaan segar yang berasal dari babi positif menderita kolibasilosis dengan gejala diare putih yang diambil dari peternak babi pembibit intensif. Kemudian metode dan alat bahan. Metode yang digunakan untuk mengidentifikasi adanya bakteri penyebab kolibasilosis yaitu metode isolasi bakteri. Alat yang digunakan yaitu jarum OC, bunsen, korek api, objek glass, penjepit objek glass, tisu, mikroskop. Bahan yang digunakan yaitu spesimen feses yang telah didiamkan dalam media agar, kemudian kristal violet, lugol, alkohol, aquades, dan minyak imersi. Selanjutnya proses pewarnaan bakteri. Yang pertama yaitu mempersiapkan isolat bakteri yang akan digunakan. Yang kedua mempersiapkan objek glass yang aseptik. Kemudian yang ketiga menggunakan jarum OC yang sudah steril, mengambil sedikit sampel bakteri. Yang keempat, memberi sedikit aquades pada permukaan objek glass, kemudian mencampurkan dan meratakan sampel bakteri dengan aquades pada objek glass. Yang kelima, menguapkan objek glass yang telah tercampur bakteri pada api bunsen. Kemudian yang keenam, meneteskan kristal violet sebanyak 2-3 tetes pada permukaan objek glass yang sudah berisi bakteri. Diamkan selama 1-2 menit. Kemudian yang ketujuh, cuci dengan aquades, kemudian keringkan. Ke-8, meneteskan iodin sehingga menutup sampel bakteri dan tunggu kurang lebih 1-2 menit. Yang ke-9, objek glass dimiringkan kemudian disiram alkohol hingga merata. Bertujuan untuk sampel warna pertama dapat larut selama kurang lebih 30 detik. Kemudian yang ke-10, mencuci air dengan air mengalir dan tunggu hingga kering. Kemudian yang ke-11, meneteskan safranin sehingga menutupi sampel bakteri. Tunggu selama 1-2 menit, kemudian cuci dengan air mengalir dan tunggu hingga kering. Ke-12, menambahkan minyak emersi, kemudian diamati dengan mikroskop. Lanjut pembahasan. Setelah dilakukan observasi di bawah mikroskop, ditemukan bahwa bakteri yang terkandung dalam kultur dari feses yang dibiarkan agar McConkey berbentuk batang dengan ukuran sekitar memiliki warna pink atau merah muda setelah dilakukan pewarnaan gram. Sampel feses tersebut memiliki sifat koloni berwarna gelap dan kilat logam. Hal ini menunjukkan bahwa bakteri yang terkandung dalam feses babi tersebut adalah gram positif. Bakteri yang menyebabkan babi terkena penyakit kolibasilosis yang ditandai dengan mencret warna putih. Kolibasilosis merupakan penyakit yang sering terjadi pada babi dengan patologis pada usus halusnya yang disebabkan oleh bakteri Escherichia coli. Kolibasilosis yang menyerang babi dapat menyebabkan penurunan berat badan, pertumbuhan terhambat, dan jika tidak segera ditangani dapat menimbulkan kematian. Menurut penelitian Besung tahun 2010. Kemudian inilah gambar mikroskop dengan pembesaran 1000 kali bakteri Escherichia coli, yaitu bersifat gram negatif. Kemudian terakhir kesimpulan. Hasil pewarnaan bakteri yang terdapat pada sampel feses yang diambil dari babi yang menderita mencret berwarna putih adalah bakteri berbentuk batang dengan hasil pewarnaan gram negatif. Sifat-sifat berikut adalah sifat dari bakteri patogenik Escherichia coli dan dapat hampir dipastikan bahwa bakteri yang menyebabkan penyakit mencret putih pada babi tersebut adalah bakteri Escherichia coli. Pewarnaan gram dilakukan pada sampel feses babi yang terjangkit kolibasilosis. Setelah diidentifikasi, bakteri yang tampak berukuran besar dengan warna merah atau gram negatif berbentuk batang dengan ujung membulat. Ada yang sendiri, ada yang berkoloni. Kemudian lanjut pada studi kasus isolasi dan identifikasi bakteri pada feses mencret putih babi.
Latar belakangnya, bakteri hidup berkoloni dan tidak memiliki selubung inti, namun mampu hidup di mana saja. Menurut Jawed et al. Tahun 2004, bakteri mempunyai beragam karakteristik, bentuk, susunan permukaan, dan ukuran yang berbeda. Oleh karena itu, dalam proses mempelajari dan memahami bakteri dalam suatu kelompok tertentu, diperlukan isolasi dan identifikasi. Isolasi bakteri merupakan pengambilan bakteri pada sampel dan menumbuhkannya pada media umum. Cara isolasi dapat menggunakan metode gores atau stick plate, menggunakan metode sebar atau spread plate, kemudian metode tuang pour plate, metode miring slant culture, dan metode tusuk step culture. Identifikasi bakteri merupakan kelanjutan dari isolasi bakteri dengan berbagai media biakan. Identifikasi bertujuan untuk mengetahui sifat-sifat biokimiawi bakteri yang dapat diketahui dengan melakukan penumpukan pada berbagai macam media. Pada praktikum kali ini menggunakan media nutrien agar atau Na, eosini methylene blue agar atau EMBA, dengan menggunakan metode goresan stick plate. Selain itu juga menggunakan media triple sugar iron agar atau TSA dengan metode miring slide culture, media sulfate indol methylene atau SIM, Simon citrate agar atau SCA, methylate red Voges poker atau MRVP, dan gula-gula. Baik, selanjutnya itu sampel dan metode kerja. Sampel yang pada studi ini kasus dipaparkan bahwa seorang peternak membawa sampel berupa feses dari babi menderita mencret berwarna putih. Peternak ini ingin tahu penyebab infeksi bakteri yang menyerang babi. Metode dan alat bahan. Alat bahannya itu media tisia, media gula-gula, needle-busen, media MRVP, methylene red kovac, tabung reaksi korek api, media EMBA, media Na, media SCA, OC, media SIM, tabung Durham. Selanjutnya, langkah kerja. Yang pertama, isolasi bakteri. Menyalakan api busen terlebih dahulu dengan korek api, menyalakan spesimen isolasi bakteri yang sudah tersedia, media Na dan media EMBA melakukan dengan api busen. Sterilkan jarum OC dengan cara memanaskan di api busen. Dengan terlebih dahulu jarum OC yang telah dipanaskan dengan menaruh pada media yang digunakan jarum OC yang masih panas untuk mengambil sampel karena dapat menyebabkan bakteri mati. Lakukan pengambilan isolat bakteri yang sudah tersedia dan secukupnya. Oleskan isolat bakteri tersebut ke dalam media Na dengan menggunakan metode gores. Jarum OC digesekkan dengan gerakan ke kanan ke kiri sampai meliputi seluruh permukaan agar. Melakukan kembali langkah-langkah di atas, melakukan penanaman sampel feses pada media EMBA. Menginkubasi sampel yang telah ditanamkan dalam media Na dan media EMBA dalam inkubator dengan suhu 37 derajat selama 24 jam. Selanjutnya, identifikasi bakteri. Tisia. Pertama, siapkan bakteri yang telah ditanamkan pada media umum. Ambillah sampel bakteri pada media EMBA menggunakan needle, lalu masukkan media tisia secara tegak lurus sampai ke dasar media. Selain itu, goreskan di bagian permukaan media setelah didiamkan selama 24 jam. Amati perubahan yang terjadi. SIM. Pengerjaannya menggunakan needle. Hasil dari penanam tisia ditusuk ke dalam tegak lurus ke dalam media SIM, namun untuk menghemat waktu dan percobaan. Diamkan selama 24 jam dan setelah 24 jam media SIM diteteskan dengan konvak dan apabila reaksi terjadi apakah positif E. coli atau negatif. SCA. Pengerjaannya menggunakan needle. Ambil sampel bakteri dalam pemanasan pada praktikum ini gunakan pada media EMBA. Gorengkan bakteri pada bagian tepi media dan setelah 24 jam apabila reaksi perubahan warna yang terjadi. MRV. Pengerjaannya menggunakan OC. Ambillah sampel bakteri yang penanam tisia yang kali ini diganti dengan media EMBA, lalu melakukan ke dalam MR dengan cara dipelentiri sehingga homogen. Setelah didiamkan selama 24 jam, tetesi media menggunakan methylene red. Kemudian yang gula-gula. Pekerjaan menggunakan OC, ambillah sampel bakteri pada penanaman tisia yang kali ini diganti dengan media EMBA, lalu masukkan sampel bakteri tersebut ke dalam media gula-gula dengan cara diputar atau pelintir. Diamkan selama 24 jam dan setelahnya amati reaksi tersebut terjadi pada tabung Durham dan reaksi perubahan warnanya. Kemudian hasil nutrien Na-nya hasilnya positif, berwarna putih susu, berbentuk bulat rapi dan berdiameter 1-20 mm. Esoin atau EMBA hasil positif. Tisia hasil positif. SIM berhasil positif, SCA hasil positif, MRV hasil positif, dan gula-gula hasil positif. Pembahasannya
Dalam melakukan isolasi bakteri, prosedur yang dilakukan adalah dengan mengoleskan bakteri yang diambil dari isolat bakteri yang sudah tersedia. Kemudian goleskan pada media Na dan EMBA dengan metode gores. Berdasarkan praktikum isolasi bakteri didapatkan bahwa hasil bakteri pada Na akan berwarna putih susu dengan bentuk bulat rapi serta memiliki diameter bersekitaran 1-2 mm. Namun pada praktikum kali ini menggunakan tabung Durham pada uji gula-gula sehingga endapan gas yang biasa tampak pada Durham tidak bisa diamati. Berikut adalah gambar yang terkait. Setelah melaksanakan praktikum isolasi dan identifikasi bakteri pada feses mencerit putih babi, dapat disimpulkan bahwa bakteri yang menyebabkan babi mencerit putih adalah Escherichia coli yang mengakibatkan penyakit kolibasilosis. Bakteri yang tumbuh pada ENBA dan ENA merupakan bakteri Escherichia coli karena EMBA koloni yang berbentuk menghasilkan warna hijau metalik yang merupakan karakteristik dari bakteri itu sendiri, sedangkan pada NA berwarna putih susu. Kemudian dari uji biokim diperoleh bakteri dengan kemampuan memproduksi H2S, memfermentasi glukosa, serta memanfaatkan sitrat dengan sumber karbon. Kemudian selanjutnya itu peranan kedua uji sensitivitas antibiotika, yaitu latar belakangnya. Salah satu bakteri dari kelompok Colifornia adalah Escherichia coli. Escherichia coli merupakan anggota dari familia Enterobacterian yang berbentuk batang, bersifat gram negatif, dan dalam keadaan normal berada di usus manusia. Escherichia coli ini menjadi patogen jika mencapai di luar habitat normalnya. Manusia dapat terinfeksi Escherichia coli karena makan dan minum yang terkontaminasi bakteri tersebut sehingga dapat menyebabkan diare dan kram pada abdomen. Infeksi yang disebabkan oleh Escherichia coli dapat dihambat pertumbuhannya dengan pemberian antibiotik. Uji sensitivitas bakteri adalah suatu metode untuk menentukan tingkat kerentanan bakteri terhadap zat antibakteri dan atau antibiotik dan mengetahui daya kerja dari antibiotik pembunuhan bakteri. Sampel dan metode kerja sampel. Pada studi kasus dipaparkan bahwa seorang peternak membawa sampel berupa feses dari babi menderita mencret berwarna putih. Peternak ini ingin mengetahui penyebab infeksi bakteri yang menyerang babi. Metode yang digunakan pada uji ini adalah isolasi bakteri. Isolasi bakteri merupakan upaya pembiakan bakteri dalam suatu media biakan. Pengambilan bakteri dari medium atau lingkungan asalnya menumbuhkan pada medium buatan hingga diperoleh biakan. Pada percobaan kali ini dapat menggunakan media selektif yaitu Na. Bahan dan alatnya isolasi bakteri murni, alkohol, antibiotik yaitu bacitracin, chloramphenicol, doxylin, streptosin, cotton swab atau cotton bed, cawan petri, api busen, pengaris, dan korek api. Kemudian prosedur sensitivitas bakteri. Pemanasan jarum OC ditunggu sampai dingin. Kemudian tanam sampai 3-10 koloni bakteri dalam keadaan 4 mili bouillon. Inkubasikan pada suhu 37 derajat selama 2-5 jam. Amati pertumbuhan bakteri ditandai terjadinya kekeruhan medium, lalu cocokkan dengan standar kekeruhan McLaurin atau yaitu 0,5. Apabila terlalu keruh, maka biarkan bakteri tambahkan larutan bouillon steril sampai kekeruhannya sama. Tetapi apabila kekeruhan keruh, maka biarkan diinkubasikan kembali dan amati sampai kekeruhannya sama. Tanam biarkan bakteri dengan cotton bud steril. Usapkan merata keseluruhan permukaan medium Mueller Hinton agar flat. Penumpukan dapat dilakukan 2-3 kali sampai inkulum atau biarkan merata. Tunggu sesaat sekitar 5-10 menit, lalu tempelkan antibiotika dalam bentuk paper dish pada permukaan medium biarkan dengan jarak kurang sama dengan 2 cm dari tepi cawan petri atau pet. Demikian juga di paper dish yang pada umumnya pada suatu medium cawan petri berisi paper dish. Kemudian inkubasikan pada suhu 37 derajat selama semalam. Kemudian ada gambar dari hasil praktikum. Kemudian pembahasan. Uji sensitivitas antibiotik dilakukan untuk menguji kepekaan dari suatu bakteri terhadap antibiotika serta untuk mengetahui efektivitas suatu antibiotik dalam membunuh bakteri dengan mengkategorikan dengan sensitif atau peka, intermediate, dan resisten. Untuk resisten, jika terdapat zona di sekitar cakram killing zone, itu berarti sensitif terhadap antibiotik, dan jika bakteri tumbuh hingga tepi cakram menunjukkan resisten terhadap antibiotik. Berdasarkan hasil praktikum, diperoleh bahwa C30 atau chloramphenicol yaitu
30 mm sehingga dicocokkan dengan tabel standar killing zone antibiotika maka bersifat sensitif atau peka. Sedangkan untuk DO30 atau dosilin yaitu 13 mm, E10 steropsin 0 mm, dan B10 bacitracin 0 mm sehingga dicocokkan dengan tabel standar killing zone antibiotika maka bersifat resisten. Kesimpulannya adalah berdasarkan uji sensitivitas antibiotika dari keempat antibiotika yang tergolong sensitif atau peka adalah C30 chloramphenicol sehingga antibiotika ini efektif. Dan terima kasih. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.